Baik, materi kita saat ini adalah kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Yang pertama kita membahas tentang kedudukan titik terhadap garis. Dalam kedudukan ini, dua buah titik dapat membentuk tepat satu garis. Oleh karena itu, ada dua macam kedudukannya. Yang pertama, titik yang memang terletak pada garis tersebut. Inilah contohnya. Titik T terletak pada garis G. Yang kedua, titik yang terletak di luar garis. Contohnya, titik T terletak di luar garis G. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Bidang sendiri merupakan gabungan lebih dari beberapa garis yang saling terhubung. Dalam kedudukan ini juga terdapat dua macam. Yang pertama, titik yang berada di dalam bidang. Sebagai contoh, T berada di dalam bidang H. Dan yang kedua, titik yang berada di luar bidang. Contohnya, titik T berada di luar bidang H. Ketiga, kedudukan garis terhadap garis lainnya. Terdapat tiga kedudukan antara garis dan garis lainnya. Pertama, garis yang saling berimpit. Contohnya, A, B, C. Kedua, garis yang berpotongan. Contohnya, garis A terletak pada bidang yang sama dengan garis B. Dan ketiga adalah garis yang bersilangan. Garis A dan garis B terletak pada bidang yang berbeda. Garis yang berpotongan itu terletak di bidang yang sama, berbeda dengan garis yang bersilangan. Garis bersilangan ini garis yang terletak di bidang berbeda dan tidak punya titik persekutuan. Yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Ada tiga macam kedudukan garis terhadap bidang. Pertama, garis yang terletak di dalam bidang. Contohnya, garis G berada dalam bidang. Kedua, garis yang sejajar pada bidang. Contohnya, garis H sejajar dengan bidang. Dan ketiga, garis yang memotong bidang. Contohnya, yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Sesama bidang juga saling memiliki kedudukan. Pertama, dua bidang saling sejajar. Contohnya, bidang dengan sudut alfa sejajar dengan bidang dengan sudut beta. Kedua, dua bidang yang saling berimpit. Contohnya, bidang dengan sudut alfa berimpit dengan bidang dengan sudut beta. Ketiga, dua bidang yang saling berpotongan. Contohnya, bidang dengan sudut alfa dan dengan bidang yang sudut beta berpotongan dengan garis potongnya pada bidang alfa dan bidang beta. Selanjutnya kita membahas tentang diagonal bidang kubus. Nama lain dari diagonal bidang adalah diagonal sisi. Diagonal bidang suatu kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi kubus. Mari kita perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ruas garis yang menghubungkan titik sudut B dan E disebut diagonal bidang atau diagonal sisi kubus. Setiap bidang atau sisi pada kubus mempunyai dua diagonal bidang. Karena kubus memiliki 6 bidang sisi, maka kubus memiliki 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang atau sisi dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Sekarang perhatikan gambar kubus berikut. Misalkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H di samping
memiliki rusuk S. Maka panjang BE dapat dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana segitiga ABE siku-siku di A, sehingga BE sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Dengan perhitungan teorema Pythagoras, maka kita mendapat BE sama dengan akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat. Sehingga hasilnya akar dari 2S kuadrat atau S akar 2. Misalkan diagonal bidang kubus adalah B, maka secara umum diagonal bidang kubus dapat dirumuskan dengan B sama dengan S akar 2. Selanjutnya diagonal ruang kubus. Diagonal ruang pada kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang di dalam kubus. Kita perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Garis BH disebut diagonal ruang. Selain garis BH, ada juga garis AG, garis DF, dan garis CE yang merupakan diagonal ruang kubus. Diagonal-diagonal ruang tersebut akan berpotongan di suatu titik. Suatu kubus memiliki 4 buah diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan pada suatu titik. Sama seperti mencari diagonal bidang, untuk mencari diagonal ruang juga menggunakan teorema Pythagoras. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Misalkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H di samping memiliki rusuk S. Maka panjang BH dapat dihitung menggunakan teorema Pythagoras. Tetapi sebelum itu harus dicari panjang BD, di mana BD merupakan diagonal sisi. Sekarang perhatikan segitiga ABD siku-siku di A. Sehingga panjang BD sama dengan S akar 2. Sekarang, cari panjang BH dengan teorema Pythagoras juga. Sekarang perhatikan segitiga BDH siku-siku di D. Sehingga panjang BH sama dengan akar dari BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Hasilnya BD kuadrat adalah panjang diagonal sisi, sehingga kita ganti dengan S akar 2 kuadrat ditambah S kuadrat. Hasilnya akar dari 2S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan akar dari 3S kuadrat atau S akar 3. Misalkan diagonal ruang kubus adalah D, maka secara umum diagonal ruang kubus dapat dirumuskan D sama dengan S akar 3. Bidang diagonal kubus. Bidang diagonal suatu kubus adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang suatu kubus. Perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H pada gambar di bawah ini. Untuk menghitung luas bidang diagonal, dapat menggunakan rumus luas persegi panjang. Sekarang, coba perhatikan kembali gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H tersebut. Jika rusuknya S, maka luas bidang A, B, G, H yakni A, B dikali B, G. Panjang AB adalah S dan panjang BG adalah S akar 2. Sehingga luas dari
A, B, G, H sama dengan S kuadrat akar 2. Sebagai contoh soal, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Hitunglah panjang diagonal bidang, diagonal ruang, dan luas salah satu bidang diagonal kubus tersebut. Penyelesaiannya, pertama kita menghitung panjang diagonal bidang dengan menggunakan rumus B sama dengan S akar 2, di mana S diketahui 5 cm, sehingga panjang diagonal bidangnya yaitu 5 akar 2 cm. Menghitung panjang diagonal ruang, kita menggunakan rumus D sama dengan S akar 3, di mana S yang diketahui 5 cm, sehingga panjang diagonal ruangnya yaitu 5 akar 3 cm. Menghitung luas bidang diagonal, kita menggunakan rumus S kuadrat akar 2, sehingga S yang diketahui 5 cm dimasukkan ke dalam rumus luas, kita peroleh 5 cm kuadrat akar 2, di mana luas bidang diagonalnya yaitu 25 akar 2 cm kuadrat. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat.